Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'diman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullahu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembacaan kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih membahas babul wara' wa tarkis syubuhat, keutamaan sikap wara' dan meninggalkan perkara yang masih samar-samar. Pada pertemuan sebelumnya disampaikan hadis Nu'man ibni Bashir radhiyallahu taala anhuma. Dan pada hari ini hadis yang berikutnya dari Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fi at-tariq faqala laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah la akaltuha, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, menceritakan bahwa Nabi SAW suatu hari menjumpai satu kurma di jalanan terbuang begitu saja. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Kalaulah aku takut, kalaulah kurma ini ternyata kurma sedekah, aku makan. Tapi karena aku takut kalau kurma ini ternyata sedekah, maka aku tidak memakannya. Karena kita ketahui bahwasannya Nabi SAW atau Ahlul Bait diharamkan untuk memakan sedekah, dan para ulama menafsirkan sedekah di sini adalah zakat. Jadi Ahlul Bait itu tidak boleh menerima zakat. Beda dengan Ahlul Bait di zaman saat ini, para habaib, mereka meminta-minta kepada siapa? Kepada warga kaum muslimin, silahkan yang mau donasi, silahkan yang mau beri hadiah. Sebenarnya itu adalah larangan bagi keturunan mereka. Keturunan mereka itu tidak menerima zakat atau sedekah. Walaupun katanya, tapi Nabi kan menerima hadiah. Tapi bukan berarti hadiah yang diminta. Kalau ana meminta hadiah sama antum, jatuhnya bukan hadiah, tapi apa? Meminta-minta. Kemudian faidah yang berikutnya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar jangan bermudah-mudah untuk memakan makanan yang tidak tahu hukumnya apa. Misal kita selesai dari kajian, kemudian masuk ke kantor, di meja sudah ada nih ayam bakar saung Raden. Disahaya teh, aduh kai mah, antum menang teh, menang. Gas we mah, insyaallah lah. Kita kalau sifatnya wara, kita tanya dulu, ini apa ya? Oh, itu ayam bakar. Tanya lagi ke kabin, Ustaz Faisal, ini apa? Oh, itu salah, itu yang rapat tadi. Salah taruh Ustaz Robi di situ. Coba kalau dimakan, ternyata itu makanan siapa? Makanan orang. Ke dapur juga sama. Misalnya ada sisa makanan, orang ada hari ya teh, wah, alah, orang kabeh iya mah biasa, ambil makan, nemu atau misalnya ada makanan yang memang milik kita tapi kita ragu, saya bukan ini. Maka sifat wara itu adalah menjaga diri dari memakan perkara yang belum kita ketahui milik kita atau bukan. Susah sekali. Seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan, taraktu dzunuba haya'a 40 sana. Aku berusaha meninggalkan dosa 40 tahun. Fa adraktul wara.
Barulah setelah 40 tahun itu aku memiliki sifat wara. Sikap wara itu sikap menjaga diri kita. Kalau kita kan asal sikat wae naon teh kan. Yang penting asup we ada di sekitaran kita. Apalagi kalau ada yang masuk rekening. Saya pernah dapati Masya Allah salah seorang ustadz kita dapat di rekeningnya ada 70.000 apa 40.000 semua. Kemudian bertanya di grup, Afwan ini 70.000 punya siapa? Itu sifat wara. Ternyata alhamdulillah dibagi sama pesantren jatah dari PSB. Jadi semuanya dapat jatah waktu itu 40.000 apa 70.000. Nah itu sifat wara. Jadi kita berhati-hati. Cek rekening deh. Ayo 4.000 ya. Oh dana muamalat dibalikan. Cek lagi 300.000 orang tidak dikenal. Pastikan dulu dari siapa. Nah, itu sifat wara. Kemudian pelajaran yang berikutnya, sifat wara itu apa? Dan ini sudah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis yang pertama. Kalau antum ditanya atau pernah mendengar orang si fulan wara, tafsir dari wara adalah hadis dari Nu'man bin Bashir. Apa itu? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat. Maka ahli fikih menyebutkan hukum-hukum dalam syariat itu kemungkinan ada 4. Yang pertama adalah perkara yang sudah halal dan ada dalilnya. Ya, itu halal hukumnya. Yang kedua perkara yang haram dan ada dalil keharamannya. Misalnya yang halal, sangu halal, air halal. Secara keumuman halal. Kalau jadi haram bagaimana cara mencarinya? Yang haram kan ada daging babi, darah dan sebagainya. Hukum yang ketiga adalah hukum yang masih samar-samar, bisa halal, bisa haram. Saya ingin bercerita. Ini kejadian ketika masa Covid, kalau tidak salah, ada ikhwan kita jualan minuman. Jadi minuman. Masya Allah, di iklan. Saya memang suka kalau ada yang jualan itu saya beli, apalagi kalau barangnya itu aneh. Misalnya ada jualan misalnya pepes belut, kan aneh pepes belut ya. Kemudian misalnya lagi lapar. Misalnya ada yang jualan minuman jus mengkudu, kan aneh ya jus mengkudu. Harga sebuah kepernahan gitu kan, pengen merasakan. Akhirnya minuman itu katanya bisa meningkatkan aliran darah menjadi bagus, mendetok tubuh dan sebagainya. Akhirnya saya beli karena dia nyawarin terus. Tawarin terus jadi nggak enak, saya beli. Pas beli bawa ke rumah. Segini botolnya. Saya tuang sedikit, Ini antum menjadi saksi semuanya. Saya tuang cuma sedikit. Saya tuang, kemudian saya minum. Rasanya seperti tape. Seperti rasa-rasa tape. Setelah minum itu tiba-tiba ada yang nelpon. Yang nelpon itu Pak Dani dari Disdagin. Dia nelpon anak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, anak ingin klarifikasi. Iya Pak, anak lihat di postingan ikhwan, antum beli minuman ini. Kata anak, iya anak beli tadi. Ustadz, berhati-hati, minuman ini belum ada label halalnya. Wah, alhamdulillah karena sakiunya. Lain sabotol. Terus anak bilang, kenapa Pak? Ya kami dari Disdagin. Nah, ketika mengecek nomor dagangnya itu belum terdaftar halal dan haramnya. Tapi ketika anak tanya lagi ke pedagangnya, kata dia, ya ini sudah halal, ini bukan minuman haram. Akhirnya minuman itu jadi syubhat. 380 kalau nggak salah 350 itu minuman segini, minuman herbal. Ada lagi yang nelpon, yaitu Pak Uud ya, Pak Uud dari Ayam Bunut nelpon saya. Ustadz Afwan, ana lihat postingan si fulan, Ustadz beli ini. Iya Pak, tadi Pak Dani juga sudah nelpon ana. Oh Ustadz, alangkah baiknya tidak minum itu. Karena minum itu belum ada label halal dan bisa jadi itu khamar, dia bilang. Akhirnya saya berusaha untuk mencari kabar apakah minuman itu halal atau tidak. Saya cari di internet. Ternyata ikhtalafa fihi. Ada sebagian asatidzah mengendorse juga minuman itu. Katanya minuman ini minuman halal, bermanfaat bagi tubuh. Nah, ada juga ustadz-ustadz yang mengatakan minuman ini haram. Maka sifat yang baik, sikap saya adalah tidak melanjutkan minuman itu. Akhirnya minuman itu dibuang.
sakionya. Bising ke antumnya. Oh, saya mungkin pernah minum jadi halal, tidak. Dan saya takut sekali setiap ada produk yang entah itu dihadiahkan ke saya atau saya beli, biasanya suka minta testimoni. Ustaz, testimoninya bagaimana? Nah, testimoni itu biasanya seumur hidup ayak kene di grup mereka itu. Ya tidak? Dijadiin iklan lagi. Nanti ada orang join member, akhirnya tulisan kita dijadikan iklan lagi sama member yang baru, akhirnya menyebar. Setelah itu kita ya berusaha mencari tahu. Dan kemarin itu 2022 atau 2021 saya minum itu. 2025 saya lihat ada ustadz membimbing jamaah umroh juga mempromosikan minuman itu sambil minum-minum sama jamaahnya. Saya tidak berani mengatakan halal ataupun haram karena memang ikhtalafa para asatidzah juga, ya mereka ada yang minum ada yang tidak. Intinya kalau belum jelas jangan diminum. Takutnya apa? Setelah minum itu saya jadi nyengir-nyengir sorangan ya. Kemudian saya jadi karasana teh ringan awak teh. Bisa jadi itu adalah khamar. Antum ketika beli minuman yang ditawarkan oleh ikhwan-ikhwan, pastikan dulu halalkah, haramkah atau tidak ada. Ya Ustaz, oke nginum dah. Ustaz itu bukan Allah. Ya, Ustaz itu bukan Allah yang menetapkan halal dan haram. Kalaupun saya minum sampai 5 botol, nggak berubah minuman itu jadi halal mutlak. Sekarang kita ada MUI, ada para peneliti, mungkin minuman ini terbuat dari anggur atau tape atau apa yang difermentasi akan berubah begini-begini. Ikuti saja. Ya, masih banyak minuman lain yang lebih segar, yang lebih bermanfaat. Itu pengalaman saya. Ya, jadi berhati-hati terhadap jualan-jualan yang aneh-aneh, produk-produk aneh. Yang keempat, perkara yang tidak ada dalil halal, tidak ada dalil haram, maka kembali kepada hukum asal bolehnya barang tersebut, kecuali antum telah dikabari seperti saya tadi, ada Pak Dani, ada Pak Uud yang menjabri saya, maka itu bagi saya sudah iqamatul hujjah, karena mereka lebih paham. Pak Uud mungkin lebih paham dari masalah kuliner. Kemudian Pak Dani kerja di Disdagin, Dinas Perdagangan dan Industri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap wara' juga terjadi kepada para sahabat, di antaranya kepada para salafus saleh. Wara' itu juga di antara sikapnya adalah menghindar dari ketenaran, kemasyhuran. Kalau kita sekarang dikenal, maka kalau bisa kita menjauh dari ketenaran tersebut. Di sini ada satu kisah yang menarik ketika seorang ulama yang mencoba lari dari kejaran pemimpin, yaitu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dia adalah ulama yang besar dan pemimpin mencari dia untuk dijadikan sebagai penasehat. Kenapa para ulama dahulu, Imam Ahmad, Imam Malik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak mau jadi pejabat? Karena menjadi pejabat itu berat. Misalnya saya adalah pimpinan, kemudian di sana ada tanah yang tidak dipakai, di samping aula aulia ada tanah buraungan, tahu buraungan bahasa Paranggoda, buraungan gitu ya. Kemudian saya pemimpin, saya bilang, ini nggak ada pemiliknya, tapi nggak ada dalilnya kalau itu halal tanah itu. Masa saya merekrut ustadz satu, ustadz tolong fatwakan, barang siapa yang punya tanah tidak ada pemiliknya, halal hukumnya. Maka ustadz itu saya bayar dan dia menghalalkan tanah itu. Maka para ulama itu pada takut menjadi pejabat, karena kalau misalnya pimpinannya request hukum, harus apa? Harus menghalalkan. Akhirnya lari. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri pernah lari dari kejaran para ulama, sampai pada saat itu orang-orang yang mengejar dia tahu bahwa Sufyan Ats-Tsauri sudah masuk ke kota. Yang dia lakukan, Sufyan Ats-Tsauri berubah atau berprofesi melamar sebagai penjaga kebun. Dia menutupi wajahnya menjadi penjaga kebun. Kemudian dewan-dewan ini yang mencari Imam Sufyan Ats-Tsauri berkeliling ke kota, tidak menjumpai Imam Ats-Tsauri. Sampai datang tukang pajak. Tukang pajak itu datang ke kebun, kemudian bertanya, siapa pimpinan di sini? Tidak ada. Sebutnya yang ditanya ini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Kata tukang pajak itu, kamu dari mana? Saya dari Basrah. Oh, kurmanya Basrah kan lebih enak dibanding kurmanya Kufah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, selama saya bekerja di sini, saya tidak tahu rasa kurma di sini. Kata tukang pajak itu, tidak mungkin ada orang kerja di kebun dan dia belum pernah memakan
buah dari kebun itu. Kata dia, demi Allah saya belum pernah merasakan. Jadi saya nggak bisa membandingkan kurma ini lebih enak daripada kurma negeri saya atau tidak. Akhirnya tukang pajak itu pulang ke kerajaan, kemudian bercerita kepada rajanya, sungguh di kebun sana saya mencari pemilik kebun itu tidak ada yang tahu, sampai saya bertanya kepada seorang penjaga kebun, dan anehnya penjaga kebun itu belum menikmati rasa buah itu. Apa kata rajanya? Tangkaplah orang itu, sesungguhnya dia Sufyan Ats-Tsauri. Karena di negeri ini tidak ada orang yang lebih wara' dibanding Sufyan Ats-Tsauri, karena Sufyan Ats-Tsauri tidak pernah memakan makanan kecuali yang jelas hukumnya. Jadi memang terkenal Sufyan Ats-Tsauri itu tidak pernah makan makanan yang haram. Kemudian ditutup dengan sifat wara' yang kadzab. Diceritakan ada namanya Bishr Al-Marisi, dia adalah petinggi Mu'tazilah. Bishr Al-Marisi ini disebutkan di dalam kutub-kutub atau biografi Mu'tazilah, dia adalah seorang yang sangat wara'. Saking wara'nya dia takut jatuh kepada perbuatan dosa, dia tidak mau bersetubuh dengan istrinya. Karena takutnya ketika lampu dimatikan itu bukan istrinya. Atau yang namanya nyawa orang, mana pemajikan orang, mana lain. Jadi diceritakan bahwasanya Bishr Al-Marisi ini saking waroknya, dia tidak mau bersetubuh dengan istrinya seumur hidupnya karena takut kalau dimatikan lampu berubah jadi wanita lain dan dia masuk ke dalam perbuatan dosa. Kemudian dia juga tidak mau menikah kecuali dengan wanita yang umurnya lebih muda 10 atau 20 tahun. Kata dia, aku takut jika aku menikahi dengan saudara sepersusuanku. Karena kalau udah 20 tahun insya Allah itu gak akan jauh jauh dari susuannya. Ini adalah wara' yang kadzab. Kenapa? Hatta kalau antum ingin menikah dengan wanita 10 tahun misalnya, kalau dia anaknya dari ibunya lagi sepersusuan sama antum, halal apa tidak? Haram. Ya, jadi anak dari saudara sepersusuan antum juga haram, betul tidak? Karena masih dalam satu susuan dari ibunya. Kemudian wara' meninggalkan istri, tidak mau bersetubuh dengan alasan takut kalau mati lampu berubah istrinya jadi tetangga, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena moga mungkin tetangga antum jadi masuk ke rumah antum dan kamar sudah dikunci. Ini wara' yang kadzab. Maka para ulama mengatakan Mu'tazilah yang disifati yaitu Bishr Al-Marisi ini tidak memiliki sifat wara', walaupun disebut dalam kitab-kitab Mu'tazilah dia adalah orang yang paling wara' di dalam sejarah, tetapi wara'nya ini wara' yang salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perkara-perkara yang haram, dan jagalah diri kita dari perkara yang samar-samar. Makanlah dari makanan yang jelas untuk kita, jelas ada nama kita, bukan dari nama orang lain atau belum ada namanya, sehingga yang kita masukkan ke dalam mulut kita menjadi daging adalah makanan yang halal, dan dijauhkan keluarga kita dari nafkah-nafkah yang haram. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.